Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi di edisi hari ini Rabu 25 Januari 2023. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan menghadirkan 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan. Dan Obrolan Karebosi pada edisi hari ini secara khusus mengangkat tema polemik biaya haji naik. Celebes People, untuk biaya haji naik yang di tahun 2023 ini menuai sorotan dari berbagai kalangan. Nah, seperti apa kemudian pandangan dari Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenak, kemudian dari Wasek Ampuri DPD Sulampua dan juga Ketua Harian IPHI Sulawesi Selatan. Kami telah menghadirkan, di samping saya sudah hadir Pak Haji Iqbal Ismail SAGMA selaku Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya Pak ada Pak Dr. Haji Abdullah LC MHI selaku Wasek Ampuri DPD Sulampua. Assalamualaikum Pak Dr. Abdullah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa narasumber saya yang ketiga, ada Pak Dr. Haji Abu Bakar Uwasakula MH selaku Ketua Harian IPHI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Dr. Haji Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, saya ingin terlebih dahulu ke Pak Haji Iqbal Ismail terkait dengan polemik biaya haji naik di tahun 2023 ini, Pak Haji. Bagaimana kemudian tanggapan Anda? Kan saya dengar kabar bahwa Kementerian dari Arab Saudi bahkan menurunkan biaya haji sekitar 30%, Pak ya. Kenapa Indonesia malah naik, Pak? Oh ya, jadi makasih. Jadi kalau ada informasi atau berita biaya haji naik, mungkin tidak ya. Karena biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 kemarin itu per jemaah 100.718.000 itu untuk embarkasi Makassar. Nah, pemerintah mengusulkan kemarin ke DPR, ke Komisi 8 itu tahun 2023 sebanyak 98 juta. Berarti ada selisih penurunan sekitar 1 juta sekian ya, sampai 2 juta. Ini hanya pengalihan. Jadi kalau di tahun 2002 kemarin ya sebanyak 100 juta lebih itu jemaah haji dibebankan ke jemaah haji sekitar 38-39 juta. Nilai manfaatnya banyak sekitar 61 juta. Nah, karena di tahun 2022 kemarin itu kondisinya ya COVID apalah. Terus di saat detik-detik terakhir pemerintah Indonesia mau berangkatkan jemaah, kurang lebih 1 minggu terakhir lah, pemerintah Saudi menaikkan harga pelayanan paket masyair. Pelayanan paket masyair itu pelayanan Arafah, Minah, Musdalifah yang selama 4 hari itu. Yang selama ini hanya 6 jutaan naik sampai 22 juta. Ada selisih sekitar 16 juta. Nah, pada saat itu Pak Menteri masih di Saudi dan informasi didapat dan ingin langsung bertemu dengan Kementerian Haji Saudi. Setelah negosiasi ternyata tidak ada solusi yang diberikan, harus mengikuti aturan pemerintah Saudi. Pulanglah Pak Menteri diskusikan ini terkait dengan kenaikan harga dari 6 juta jadi 22 juta. Diskusi dengan DPR, diskusi dengan BPKH, dan ini tidak mungkin dibebankan lagi ke jemaah haji. Karena pada saat itu tinggal seminggu, pasti tidak terlalu kenapa terjadi kalau memang pemerintah membebankan kenaikan itu ke jemaah haji. Maka mencarikan solusi, dan BPKH pada saat itu siap mengalami dari nilai manfaat dari dana haji sendiri, uang haji sendiri, tapi nilai manfaatnya mengalami kekurangan biaya kenaikan itu sebesar kalau nilai totalnya 1,5 triliun. Makanya kemarin ada ribut ya, dana haji 1,5 triliun yang dipakai kemana? Nah itu untuk menutupi kenaikan dari paket masyair itu. Jadi yang paling persentase 65%
ya 65% jemaah, ya 65% jemaah, 35% dari manfaat total itu, karena ada kenaikan ini di tahun 2022 ya. Nah, jadinya kenaikan ini kembali 61 minim manfaat dan 31 jemaah haji. Nah, di tahun 2023 pemerintah mengusulkan 98 juta dengan skema 70% jemaah yang tanggung, 30% nilai manfaat dari hasil tabungan jemaah haji. Nah, kalau melihat dari skema ini, berarti jemaah haji menanggung biaya sebesar 69 juta dan diberikan nilai manfaat itu sekitar 29 juta. Ya, jadi penanggungan saja. Jadi dari kalau pembiayaannya agak turun dari 100 juta ke 98 juta. Tapi penanggungan baru tadinya nilai manfaat yang digunakan untuk tahun 2023 itu ditanggung oleh jemaah 30%, 70 dari jemaah, 30 dari nilai manfaat. Gitu. Oke. Apakah sudah ada surat edaran Pak sejauh ini untuk kemudian ketetapan harganya? Jadi terkait masalah penetapan harga itu sepenuhnya apabila DPR sudah menyetujui, jadi pemerintah mengusulkan, Kementerian Agama mengusulkan ke DPR mengusulkan, setelah ada persetujuan, ya, pihak pemerintah mengusulkan ke Presiden untuk diterbitkan Kepres. Jadi sementara ini yang berjalan pembahasan dari pemerintah mengusulkan, mungkin agak turun lagi mengusulkan penurunan, nanti setelah hasil kesepakatan nanti bagaimana baru turun ke Kepres, itulah biaya yang wajib diikuti. Oke, dan ini saat ini masih berproses Pak? Masih. Oke, baik, saya ke Pak Dr. Haji Abu Bakar. Terkait dari IPHI sendiri Pak, dari Sulawesi Selatan, bagaimana tanggapannya terkait polemik ini, biaya haji naik di tahun 2023? Iya, terima kasih. Menurut saya polemik ini pada akhirnya akan diselesaikan setelah pihak pemerintah melakukan kegiatan pembahasan bersama Komisi 8 DPR. Setelah pembahasan nanti itu diharapkan ada kesepakatan, dan disitulah akhir dari sebuah polemik. Bagi IPHI tentunya melihat angka yang dipatok oleh pemerintah 69 juta, kemudian biaya dana talangan, ya, nilai manfaat itu kurang lebih 29 juga, itu adalah angka yang belum permanen, belum final Pak ya? Ya, oleh karena itu tidak harus kita perpanjang polemik itu. Kita menunggu saja keputusan akhir dari pembicaraan antara pemerintah dengan DPR, dalam hal ini Komisi 8. Saya dalam kapasitas sebagai pengurus IPHI tentunya tidak terlalu banyak mengomentari ini, karena narasi dari cerita kenaikan ini lebih banyak dipahami oleh Kementerian Agama. Yang terpenting adalah bagaimana harapan masyarakat ini agar nilai ini
tidak seperti yang dirancang oleh pemerintah saat ini. Kita berharap-harap seperti itu. Setelah ada dengar pendapat dengan DPR, itu kita berdoa mudah-mudahan angka ini bisa turun. Iya. Tentunya melalui perhitungan. Ya, perhitungan yang dimaksud adalah perhitungan yang rasional. Ya, kita juga tidak mau angka yang rendah, ya katakanlah ONH yang rendah, tetapi kemudian kebutuhan jamaah itu menjadi sesuatu yang perlu diantisipasi. Baik, terima kasih Pak Haji Abu. Saya ke Pak Haji Abdullah. Pak, dari Ampuri sendiri, bagaimana pendapatnya terkait dengan polemik biaya haji naik di tahun 2023? Baik ya, kami dari Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh, mengenai kenaikan, ini kan sudut pandang ya. Kemudian Kak Iqbal tadi mengatakan bahwa memang secara data itu tadi kan turun ya. Nah, ini kita bisa relevankan dengan memang realita yang ada di Saudi. Ya, tak usah kita mengajak ke haji dulu. Di umroh saja itu naik. Di umroh saja naik. Logikanya umroh naik, haji pasti akan ada imbasnya. Namun edukasi ke masyarakat ini harus gencar kita lakukan. Karena yang data-data yang seperti ini kan juga melalui sebuah kajian yang dalam. Ya, kami juga beberapa kali menulis hal-hal dan mengkaji, ya, mendiskusikan tentang komponen-komponen biaya haji, sehingga kita harusnya terbuka kepada masyarakat bahwa sesungguhnya masyarakat ini apa yang kita lakukan adalah hal yang terbaik. Ya, kalau kita tetap bersikukuh dengan subsidi yang lebih tinggi, ya, kan itu kan ini kita memilih akhafud darar, ya, darurat ini yang paling terbaik ini adalah yang dilakukan melalui kajian ini. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sudah pada levelnya. Tapi di satu sisi, ya, bolehlah kita sebagai masyarakat mungkin mempertimbangkan juga bahwa kita, masyarakat ini kaget enggak ya naik dengan sekian kali lipat. Akhirnya kita juga, ini mungkin lebih cocoknya di sini juga dihadirkan BPKH, ya, yang tentu BPKH ini mengenai keuangan, kebijakan keuangan itu lebih, saya memantau terus tentang kajian-kajian terus kenapa dan mengapa. Ini kan terkait juga tentang biaya haji yang misalnya dari 5 juta orang yang daftar yang kemudian mengendap ini, dulu biaya manfaat itu tidak dibagi kepada yang menabung, tetapi total diberikan kepada yang berangkat di tahun itu. Nah, kebijakan ini juga berubah di BPKH, sehingga jemaah-jemaah yang menabung, misalnya saya menabung 10 tahun kemudian saya mau ambil uang saya, ternyata masih 25 juta, padahal 10 tahun maka menabung. Ya. Nah, sekarang tidak demikian. Di satu sisi itu kenapa? Karena nilai manfaat yang ada dikelola oleh BPKH itu juga dibagi kepada jemaah yang tidak berangkat di tahun itu. Nah, itu dari satu aspek, ya, satu aspek. Bagaimana memaklumi kebijakan-kebijakan oleh para pakar, para ahli yang memang pada satu sisi itu. Namun kami, ya, sebagai pengusaha di bidang haji umrah akan mempertanyakan juga dalam artian seperti ini. Taruhlah kita memaklumi tentang kebijakan ini, tapi bisa nggak sih misalnya BPKH dalam tanda kutip ini lebih digenjotkan lagi? Kalau misalnya nilai manfaat yang tahun ini dari sekian 160 triliun, kemudian ini ada hasil manfaat yang kita raih misalnya sekian triliun, 8% lah, ya. Bisa nggak sih di setiap tahunnya itu naik terus manfaatnya tuh semakin banyak? Kenapa semakin banyak? Akhirnya dividen, pembagian antara mungkin hasil yang akan dibagi ke jamaah itu kan akan berimpact juga bahwa kita bisa mensubsidi lebih banyak nih. Kenapa? Karena kita mampu melakukan pengelolaan yang lebih ke arah manfaat yang lebih banyak di situ. Itu secara
umum ya, pandangan kami dari segi penyelenggaraan item-itemnya itu lebih didetailkan sehingga masyarakat kan polemik, ini kok Arab Saudi turun, kenapa Indonesia naik? Itu kan karena kurang detail aja gitu. Ya, kalau kita baca dan mengerti pengumuman yang diumumkan oleh Arab Saudi, maka kita akan lebih legowo. Mbak, ini garis merah nih ya di sini biar masyarakat tahu. Orang Arab Saudi saja mau haji itu bayar 10.000 real. Ya, 10.000 real itu kisarannya adalah sekitar 40 jutaan. Yuk bayangkan, jelas-jelas orang Saudi ini mau masuk, apalagi kita ya, itu secara logis saja. Dan apa yang ada ini adalah proses keterbukaan. Saya kira ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang akan menjadi cerdas kita dengan media, dengan sosial media yang berkembang, kemudian dari kajian-kajian yang kita lakukan tentang haji dan umroh, masyarakat Indonesia akan semakin lebih siap lah. Dan untuk pemerintah mungkin mengimbangi juga. Toh kalau misalnya 3 kali lipat, gimana caranya ini supaya agak, jangan deh kaget-kaget dulu, diturun-turunkan tonji nanti sedikit begini kalau ada jalannya ya. Kalau ada jalan, saya kira itu baik. Terima kasih Pak Dr. Haji Abdillah. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan Karebosi.